Contoh ya, pemegang saham Edi, LC, Erna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, youtuber yang baik hati dan budiman dimanapun Anda berada. Oh ya teman-teman, kali ini kita akan memberitahukan ya bahwasanya kondisi Fitup saat ini, perusahaan Fitup, manajemen Fitup seperti apa sih. Nah, kita semua pasti bertanya-tanya, ada yang mengatakan kenapa bisa maintenance, kenapa masih mencari investor, kenapa macam-macam. Bahkan para pembenci memanfaatkan situasi seperti ini ya untuk menjatuhkan Fitup itu sendiri. Tetapi teman-teman, kita perlu tahu kondisi real manajemen Fitup atau perusahaan Fitup itu sendiri, PT Future seperti apa sih gambarannya. Kebetulan saya buka-buka grup tadi, ada yang memberikan gambaran bahwasanya Fitup keadaannya sekarang seperti ini loh. Oke, semoga teman-teman semua bisa mengerti ya penjelasan ini. Kita pelan-pelan kita bacakan dan semoga semua Fituber bisa memahami. Dan yang pasti Fitup tetap ada, Fitup tidak scam, itu yang harus kita pegang pertama ya, sambil kita baca kondisi yang sesungguhnya. Oke, kita lihat teman-teman langsung. Nah, di sini ada salah satu grup ya, kita bacakan akuisisi Fitup. Akhir-akhir ini para konten kreator Fitup sering membahas masalah investor baru, bahkan juga sudah disinggung di web fitup.co ya, bahwasanya lagi membicarakan bersama investor intens. Nah, ini juga disinggung di fitup.co. Mereka selalu menegaskan bahwa Fitup bisa segera on tergantung dari proses negosiasi akhir para investor ini. Alhamdulillah Fitup sudah memiliki investor baru, namun mereka harus mengakuisisi dulu saham dari investor lama. Nah, proses inilah yang tidak mudah dan memerlukan waktu, karena untuk mendapatkan kesepakatan tentu sangat memerlukan waktu, khususnya di masalah harga saham yang akan dibeli oleh investor baru. Pernahkah Anda mendengar istilah akuisisi? Dapatkah Anda menjelaskan apa yang dimaksud dengan akuisisi? Akuisisi sebuah perusahaan dalam dunia bisnis bisa terjadi kapan saja. Alasan yang sering dikemukakan ketika perusahaan bergabung dengan perusahaan lain atau melakukan akuisisi adalah karena dengan akuisisi perusahaan mampu mencapai pertumbuhan lebih cepat daripada harus membangun unit usaha sendiri. Di bawah ini akan kita bahas mengenai pengertian akuisisi ya teman-teman. Di sini PSAK nomor 2 paragraf 08 tahun 1999, menurut PSAK atau Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan, akuisisi adalah suatu penggabungan usaha di mana salah satu perusahaan, yaitu pengakuisisi, memperoleh kendali atas aktiva neto dan operasi perusahaan yang diakuisisi dengan memberikan aktiva tertentu, mengakui suatu kewajiban atau mengeluarkan saham. Menurut Michael A. Heath, akuisisi yaitu memperoleh atau membeli perusahaan lain dengan cara membeli sebagian besar saham dari perusahaan sasaran. Menurut PS Sudarsanan, sebuah perjanjian di mana sebuah perusahaan membeli aset atau saham perusahaan lain dan para pemegang saham dari perusahaan lain menjadi sasaran akuisisi akan berhenti menjadi pemilik perusahaan. Menurut Marcel Go, akuisisi sering juga disebut sebagai investasi. Peranan modal. Akuisisi adalah penguasaan sebagian saham dari perusahaan subsidiari melalui pembelian saham hak suara perusahaan subsidiari dalam jumlah material lebih dari 50% pembeliannya. Berdasarkan beberapa definisi di atas, maka akuisisi dapat disimpulkan sebagai pengambil alihan kepemilikan suatu perusahaan oleh perusahaan lain yang dilakukan dengan cara membeli sebagian atau seluruh saham perusahaan, di mana perusahaan yang diambil alih tetap memiliki hukum sendiri dengan maksud untuk pertumbuhan usaha. Itulah gambaran yang terjadi saat ini di Fitup. Semoga proses akuisisi ini segera deal
dan rampung agar investor baru Fitup dapat segera memulai mengoperasikan aplikasi yang kita cintai bersama ini. Tetap optimis dan semangat, Fitup is the best. Salam sukses, salam juara. Bandung 28 September 2021. Ya teman-teman, jadi akuisisi ini saya punya toko. Ya, saya punya toko, tiba-tiba saya tidak bisa mengembangkan lebih lanjut. Ternyata ada teman investor datang. Dia membeli saham saya. Tapi membeli saham saya ini saya menjual, maksud saya menjual ini untuk memperkembangkan usaha saya. Bukan saya jual semua. Tetapi beberapa persen, lebih dari 50% saya jual agar usaha saya, toko saya, bisnis saya bisa lebih berkembang. Jadi tujuan akuisisi itu seperti itu, menjual kepada investor agar manajemen Fitup ini lebih cepat berkembang. Nah, perkembangan ini yang jadi pertanyaan, dan juga perkembangan di Fitup ini yang harus kita siapkan diri kita untuk menyambut perkembangan ini. Itu jadi teman-teman, akuisisi. Jadi keadaan yang terjadi saat ini Fitup seperti ini ya teman-teman ya. Jadi Fitup menjual saham dan ada investor yang membeli saham, tapi maksud dan tujuannya untuk mengembangkan bisnis Fitup ini, untuk mengembangkan lebih bagus lagi, lebih besar lagi. Jadi kita bersabar, kita doakan saja supaya mereka proses akuisisi ini segera deal dan rampung sehingga kita bisa cepat menjalankan Fitup itu kembali. Dan satu kita pegang, Fitup tidak scam. Ini dalam proses pengembangan. Proses pengembangan yang mencari kedilannya dulu supaya lebih artinya lebih baik antara investor dengan manajemen Fitup. Itu yang pertama teman-teman ya. Informasinya, dan informasi yang berikutnya kita lihat di sini ada Pak Wilbert Karimun ya. Beberapa hari ini baru ada muncul kembali, memberikan motivasi, berubahlah ketika kamu masih memiliki waktu. Mungkin akan tiba saatnya di mana kamu ingin berubah. Waktu tak lagi kamu miliki, karena besok bisa saja menjadi tidak pernah. Oke teman-teman, lagi ada datang akuisisi itu, maksudnya penjelasan seperti itu tadi ya, intermezzo saja. Akuisisi ini contohnya nih, akuisisi adalah pengambilan alih, take over. Bisa keseluruhan, bisa sebagian. Tapi yang terjadi di Fitup ini adalah sebagian, bukan keseluruhan ya. Dengan tujuan untuk meningkatkan Fitup itu sendiri, mengembangkan usaha Fitup itu sendiri lebih besar lagi. Dan ini akuisisi adalah pengambilan alih, takeover sebuah perusahaan dengan membeli saham atau aset perusahaan tersebut. Perusahaan yang dibeli tetap ada. Nah, perusahaan dibeli tetap ada. Ini contohnya. Kita lihat ini datangnya dari Juara VTuber Group ya. Nah ini dia contoh untuk Fitupnya sendiri. Ini investor lama ya sebelum akuisisi. Investor baru contoh ya, pemegang saham Edi, LC, Erna. Investor lama pemegang saham Rosa, Rosi, Roni. Nah ini investor lama dari Fitup. Lalu setelah perusahaan A akuisisi perusahaan B, perusahaan A nya pemegang saham jadi berubah nih, Edisi, LC, Erna, dan pemegang saham perusahaan A jadi pemegang sahamnya ya. Nah jadi seperti ini teman-teman contoh akuisisi. Jadi tetap kita sabar, akuisisi ini keadaan Fitup saat ini seperti ini, real seperti ini, tetapi maksud semuanya ini adanya take over, adanya investor, semua maksudnya adalah untuk memperbesar usaha bisnis Fitup itu sendiri. Jadi teman-teman tetap bersabar, kita nantikan, yang penting kita sabar dan siapkan diri kita, pengetahuan kita tentang teknologi. Bisa saja nanti ini berkembangnya mungkin larinya ke currency atau segala macam, itu yang lebih paham ya. Kita mengikuti saja alurnya dulu, menunggu, bersabar sambil kita sering memantau fitup.co ya, karena informasi yang paling valid adalah di situ untuk informasi selanjutnya tentang Fitup on atau off-nya. Itu yang lebih valid ya, tetap dipantau. Jadi mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kondisi Fitup saat ini bisa digambarkan seperti yang tadi ya, teman-teman, seperti yang tadi. Jadi apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.